Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tim base project kami dengan judul Ragam Etnis di Sumatera Utara. Adapun kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Aida Maharani sebagai moderator, kemudian Melinda Roseli Angkat sebagai pemateri pertama, Putri Amanda Nasution sebagai pemateri kedua, Wahyuni Tambuna sebagai pemateri ketiga, dan Raymond Siregar sebagai pemateri terakhir. Untuk adapun latar belakang dari materi kita pada hari ini, di mana Provinsi Sumatera Utara yang beribu kotakan Medan terletak antara 10 sampai 40 derajat lintang utara, 90 derajat sampai 100 derajat bujur timur. Batas wilayahnya sebelah utara Provinsi Aceh dan Selat Sumatera. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah timur dibatasi oleh Selat Sumatera. Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang, dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Fak-Fak atau Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau, dan lain-lain. Sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang, dan sebagainya. Susunan masyarakat di daerah Sumatera Utara adalah berdasarkan genealogis teritorial atau suatu keturunan daerah dan wilayah, misalnya suku Batak Toba, Mandailing, dan Nias. Sedangkan di wilayah Sumatera Timur atau Melayu adalah berdasarkan teritorial. Nah, adapun etnis di Sumatera Utara yang kami rangkum di sini ada 8, akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Melinda. Kepada Melinda, saya persilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan etnis di Sumatera Utara. Yang pertama yaitu suku Melayu. Sumatera Utara ada ragam suku Melayu berdasarkan daerahnya. Suku Melayu merupakan suku yang menghuni Semenanjung Malaya. Melayu sendiri berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera. Pertama, suku Melayu Deli merupakan etnis yang tinggal di kota Medan. Berabad-abad yang lalu, orang Melayu di Deli tinggal di sekitaran pinggiran Sungai Deli yang mengalir di kota Medan hingga pantai timur Sumatera, tepatnya Muara Selat Malaka. Perkembangan Deli tinggal di kawasan ini, industri di kota Medan membuat orang Melayu. Kedua, Melayu Serdang. Etnis yang satu ini berasal dari bagian timur Kabupaten Deli Serdang dan bagian barat Kabupaten Serdang Bedagai. Dan ketiga, Melayu Langkat yang menetap di Kabupaten Langkat. Bahasa khas Melayu tidak jauh berbeda dengan bahasa Melayu pada umumnya. Mayoritas orang Melayu beragama Islam, sehingga hampir seluruh adat istiadat dan budaya suku Melayu ini berlandaskan agama Islam. Yang kedua adalah suku Karo. Suku Karo atau Kalak Karo merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Bahkan etnis ini dijadikan nama kabupaten yaitu Kabupaten Karo. Kalak Karo menyebar di berbagai wilayah Sumut, seperti di Deli Serdang, Binjai, Langkat, bahkan sebagian dari suku ini tinggal di daerah Aceh. Bahasa yang digunakan oleh suku ini adalah bahasa Karo atau cakap Karo, dan memiliki salam khas yaitu menjua-jua. Konon, Kota Medan didirikan oleh seorang tokoh Karo bernama Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Karo. Wilayah yang terkenal di kabupaten ini adalah Brastagi, yang merupakan salah satu kota wisata dan Kaban Jahe. Kabupaten ini sangat terkenal dengan produk pertanian yang unggul. Demikian pemaparan oleh saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Melinda yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Putri. Kepada Putri, saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini selanjutnya ada suku Batak Toba, di mana etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbangan Sundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten
Kabupaten Tapanuli Tengah. Meski asal muasal adalah Toba, namun etnis ini tidak mesti tinggal di wilayah geografi Toba. Sebagaimana suku-suku bangsa lain, etnis ini pun berimigrasi ke daerah-daerah yang lebih menjanjikan penghidupan yang lebih baik. Daerah persebaran utama dari etnis ini adalah Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, dan juga Kota Medan. Batak Toba sebagai kesatuan kultural pasti dapat menyebar ke berbagai penjuru melintasi batas-batas geografis asal leluhurnya. Si Raja Batak yakni wilayah Toba yang secara spesifik adalah desa Cianjur, mula-mula terletak di lereng Gunung Pusuk Buhi yang kira-kira 40 menit berkendara dari Pangururan, ibu kota Kabupaten Samosir sekarang. Selanjutnya yaitu ada suku Mandailing, di mana suku Mandailing ini adalah masyarakatnya yang enggan disamakan dengan Batak karena keduanya memang suku yang berbeda. Etnis ini merupakan kelompok pribumi yang menghuni kawasan Tapanuli Selatan. Mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau, sehingga secara kultural suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Suku Mandailing memiliki perbedaan bahasa yang cukup mencolok dengan bahasa Batak. Mereka secara resmi mengumumkan pada tahun 1922 bahwa masyarakatnya bukan suku Batak, yaitu suku yang berdiri sendiri. Saat ini, suku Mandailing ini telah menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Kebanyakan dari mereka bekerja di bidang pertanian, namun ada pula yang bekerja di luar dari pertanian. Etnis ini berpindah ke suatu tempat untuk mencari penghidupan yang lebih baik dari kampung halaman mereka. Demikian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Wahyuni. Kepada Wahyuni, saya persilakan. Saya izin menjelaskan mengenai yang kelima, suku Simalungun. Masyarakat Simalungun mayoritas bekerja sebagai bercocok tanam dan masyarakat Simalungun harus dapat di sekitarnya mengakibatkan beberapa bagian dari bahasa Batak Simalungun menggunakan bahasa Melayu. Izin Saudari Wahyuni, suaranya tidak kedengaran. Izin udah kedengaran? Sudah. Oke. Baik, saya ulangi kembali. Yang selanjutnya suku Simalungun. Masyarakat Batak Simalungun mayoritas bekerja sebagai bercocok tanam dan bahasa yang digunakan adalah Batak Simalungun. Derasnya pengaruh dari etnis-etnis di sekitarnya mengakibatkan beberapa bagian dari bahasa Batak Simalungun menggunakan bahasa Melayu, Batak Karo menggunakan bahasa Batak dan sebagainya. Nah, saat ini mayoritas suku Batak Simalungun memeluk ajaran Kristen sekitar 90%, Protestan dan 10% Katolik, dan memeluk agama Islam cukup signifikan dengan jumlah 34%. Dan sekitar 1% masih memeluk sistem kepercayaan tradisional. Nah, suku Batak Simalungun masih sangat kental dengan adat istiadat. Pada masyarakat Simalungun, hari disebut dengan tortor, di mana tortor ini mempunyai peran penting dalam aktivitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan sosial kemasyarakatannya. Yang selanjutnya, oke, yang selanjutnya. Izin Saudari Wahyuni, suaranya hilang lagi. Oke, yang selanjutnya mengenai suku pesisir. Suku pesisir merupakan etnis yang tersebar di pesisir barat Sumatera Utara. Nama ini diberikan untuk membedakan masyarakat Batak pedalaman dengan masyarakat pesisir. Penamaan pesisir untuk kelompok masyarakat yang mendiam pesisir barat Sumatera Utara tidak pernah dikenal hingga akhir abad ke-20. Rupanya, istilah ini dikemukakan untuk membedakan kelompok masyarakat pesisir barat Sumatera Utara dengan masyarakat Batak pedalaman.
Nah, berdasarkan ruang geografis etnis yang disusun oleh peneliti di pesisir barat Sumatera Utara, terdapat kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari etnis mata. Suku pesisir biasanya tersebar di Tapanuli Tengah, Sebentan Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Medan. Sejarah terbentuk suku ini tidak jauh berbeda dengan sejarah terbentuknya suku Anek Jame di pantai barat Aceh. Masyarakat di 9 di Semenanjung Malaya dan beberapa kelompok masyarakat lainnya yang merupakan diaspora dari para perantau Minang sejak berabad-abad yang lalu. Nah, bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat pesisir merupakan salah satu dialek dari bahasa Minangkabau. Terdapat beberapa kosakata yang diambil dari bahasa Batak dan bahasa Aceh. Percampuran bahasa ini dikenal dengan bahasa pesisir yang menjadi bahasa pergaulan sehari-hari di pesisir barat Tapanuli. Demikian moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahyuni yang telah menyampaikan materi. Kemudian ada pun beberapa suku terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya Raymond. Kepada Raymond, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah suku Pak, di mana orang suku Pak ini tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Utara dan Aceh. Rinciannya di Kabupaten Deri, Kabupaten Papak Barat, Kabupaten Bangka Belitung, Tapanuli Tengah, serta sebagian Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sabu Salam Aceh. Masyarakat Papak diikat oleh struktur sosial yang dalam istilah setempat dengan sulang selima, yaitu Silina tertua, Silina penengah, Silina terbungsu, Beru, dan Tuang. Kelima unsur ini sangat berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sistem kerabatan, secara adat maupun dalam konteks komunitas lembu atau kuda. Selanjutnya, dan yang terakhir itu ada suku Nias, di mana suku Nias berasal dari Pulau Nias itu sendiri dan termasuk suku tertua di Sumatera Utara. Masyarakat Nias menyebutnya sebagai Ononiba atau Ononiha atau anak manusia. Mereka menjunjung adat yang tinggi, bahkan aturan adatnya meliputi seluruh aspek kehidupan mulai lahir, hidup hingga tiada. Sedangkan kasta suku Nias mengalami sistem tingkatan yang mana tingkatan seperti tinggi adalah Balubi. Masyarakat Nias kuno hidup dalam budaya megalitik, terbukti oleh peninggalan sejarah berupa ukiran pada batu-batu besar yang masih ditemukan di wilayah pedalaman pulau ini sampai sekarang. Bahasa Nias adalah bahasa yang dituturkan oleh orang Nias. Umumnya bahasa Nias yang memiliki 3 dialek. Dialek utara dituturkan di daerah Gunung Stoli, Alasa, dan Lahewa. Dialek selatan dituturkan di Nias Selatan, sementara itu dialek tengah dituturkan di Nias Barat, khususnya di daerah Sirombu dan Andrehe. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Raymond yang telah menyampaikan mengenai suku terakhir. Dengan berakhirnya penyampaian dari Saudara Raymond, maka berakhir juga lah presentasi kita mengenai ragam etnis yang ada di Sumatera Utara. Kami mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan selama melakukan presentasi dan mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.